Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, bertemu lagi di channel YouTube kami, Daras TV, Kejernihan Hati dan Pikiran. Hari ini saya masih ditemenin narasumber kita, Ustadz Muhammad Thayyib Sanggi, yang akan kita bahas adalah tentang pandemi, Ustadz. Yang akhir-akhir ini bahkan di seluruh penjuru dunia merasakan adanya atau tertimpa atau terkena pandemi ini, Ustadz. Menurut Ustadz, bagaimana Ustadz tentang pandemi ini, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pandemi ini adalah suatu bencana. Dan bencana itu bukan datang dengan sendirinya, tetapi adalah hasil dari tangan manusia. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum, Zahral fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa saja yang nampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena tangan-tangan manusia. Nah, sehingga kita ini perlu mengevaluasi tentang apa saja yang dilakukan oleh manusia secara kolektif. Memang ada saja manusia yang baik, yang soleh, tetapi secara kolektif gambaran kehidupan manusia yang ditampilkan itu terjadinya musibah atau pandemi ini akibatnya dari keburukan-keburukan itu. Ya, Ustadz. Terus kemudian, jadi begini Ustadz, karena adanya pandemi ini sehingga kita dibatasi untuk hal-hal tertentu, Ustadz. Salah satunya adalah kita dilarang untuk berjabat tangan. Ya. Menurut Ustadz seperti apa, Ustadz? Nah, padahal berjabat tangan ini kan luar biasa, dia punya manfaat. Diampunkan dosanya, berguguran dosa-dosanya ketika dia masih bergabung tangan sampai dia kembali berpisah. Manfaatnya luar biasa. Tetapi karena pandemi ini ingin mengajak kita untuk sampai kepada tingkat hakikat yang kita lupakan ini, sehingga dilarang kita berjabat tangan. Karena kita melupakan esensinya, bahwa dalam berjabat tangan itu ada filosofinya dalam 5 jari ini. Ibu jari artinya menandakan bahwa hormatilah, takzimlah kepada yang lebih tua. Jadikan dia seperti ibumu, seperti orang tuamu. Itu yang pertama. Yang kedua adanya telunjuk. Telunjuk menandakan ini, berilah aku pedoman, nasihat-nasihat, kata-kata yang bijak. Yang ketiga, tengah jari menandakan bahwa tempatkanlah saya secara sederhana. Jangan berlebihan, jangan melecehkan, jangan engkau mengkultus kepada saya. Sederhana saja, karena bisa berakibat buruk dalam dua pihak terhadap jiwa kita. Yang keempat, adanya simbol jari manis yang biasa kita beri cincin. Itu adalah pertanda bahwa berilah orang hadiah, beri sebuah kenangan dalam perjumpaan kita. Itu disunnahkan sehingga menghubungkan batin kita secara cinta. Nah, itu. Kalau tidak ada yang bisa diberikan, senyuman, itu sedekah, luar biasa. Yang kelima, dengan jari kelingking, bahwa itu adalah pertanda simbol hargailah aku sebagai adikmu, sebagai anakmu. Siapa saja yang lebih kecil, hargai mereka. Sebagai bawahan, hargai mereka. Ini ada hak-hak mereka yang harus kita berikan. Ya, karena kecilnya lalu hak-haknya tidak diterima. Kasihan. Nah, inilah perkara-perkara yang ada sampai kita dilarang untuk berjabat tangan ini, agar kita kembali ke esensi. Nah, itu
Kalau kita tidak melakukannya secara jasmani, tapi esensinya kita sinarkan, kita berikan. Masya Allah, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi kembalikan kepada makna salaman yang sesungguhnya Ustadz Ya, ya. Dengan adanya pandemi ini kenapa kita dilarang untuk berjabat tangan? ya, Karena mungkin selama ini kita berjabat tangan hanya sebuah ritual saja gitu Ustadz ya. Tapi sudah kehilangan makna yang sesungguhnya apa sih jabat ya, tangan itu sendiri Ustadz. Terus kemudian Ustadz eh, dengan adanya pandemi ini juga kita selalu suruh memakai masker. hmm. Maknanya apa sih Ustadz? Ah, ini sangat penting tentang menutup hidung dan mulut kita. Sesungguhnya wudhu itu memiliki makna yang hakiki terhadap membasuh mulut kita, membersihkan hidung kita. Janganlah hidung kita ini seperti hidung anjing yang mencari kesalahan-kesalahan orang. Pasti kita menemukan kesalahan itu. Tuh. Sehingga mulut kita membicarakannya menjadilah aib, menceritakan aib-aib orang. Tanpa terasa itu dilakukan secara saat ini sudah masya Allah secara kolektif lewat media sosial, lewat pertemuan-pertemuan yang jumlah banyak. Itu sangat berbahaya bahwa amal-amal itu bisa terhapus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka masker ini tutup hidungmu, hidung spiritualmu tutup, jangan mencari kesalahan, membicarakan aib-aib orang. Jadi ini corona merupakan guru buat kita. Ayat-ayatnya Allah, dia makhluk yang sudah diciptakan Allah itu untuk memberikan kita evaluasi diri. Nah itu mas. Ya. Jadi makna masker itu sendiri adalah kita agar bisa menjaga jangan sampai mengendus kesalahan dan membicarakan keburukan orang lain Ustadz ya. Iya. Ya, terus selanjutnya adalah kita juga suruh menjaga jarak Ustadz. Ini maknanya apa Ustadz? Ya. Ini menjaga jarak ini karena pola kehidupan kita saat ini sudah dominan itu mengarah kepada individual, pribadi. Hubungan satu orang itu dengan orang yang lain karena ada hubungan bisnis, ada hubungan pekerjaan, ada hubungan darah. Dan tidak masuk ke wilayah itu abai dalam perhatian. Padahal kita ini makhluk manusia dari satu rahim kemanusiaan yang sama dihadirkan di bumi ini agar kita saling berkenalan, saling mengenal, saling berkasih sayang. Nah, itu saling bantu membantu. Ini hilang, kekuatan ini hilang. Yang ada setiap kelompok itu adalah mencaci kelompok yang lain. Bahkan secara personal juga orang dihinakan, dilecehkan. Itu tidak bisa. Ini makanya sekalipun kita berjauhan, ada social distancing kita ini, tapi jiwa kita mesti bersatu. Insya Allah kebahagiaan itu tetap menjadi suatu keterpeliharaan. Al-Kindi itu berkata bahwa musibah-musibah yang menimpa kita yang menjadikan kita bersedih itu diakibatkan dari hal-hal yang bersifat materi. Kita diberi mata, tapi ketika mata itu diambil bersedih. Kita diberi kehidupan yang hidup secara bersama-sama, ada pandemi, kita bersedih. Tetapi kata Al-Kindi, yang membahagiakan itu bukan dari sisi materi, tetapi dia di dalam wilayah spiritual, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan yang sudah digariskan kita itu menuju kepada kebahagiaan itu adalah abadi, sejati. Nah, ini jadi pandemi ini sesungguhnya mengajak kita untuk kembali kepada hakikat, kembali menjadi perhatian spiritual kita, jiwa kita yang penting menjadi titik berat di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu menjadi pandangan utama kita. Ini. Ya. Jadi social distancing atau kita menjaga jarak ini karena selama ini kita berdekatan
itu karena adanya tali saudara, Iya. ada karena tali bisnis, Iya. ataupun tali-tali yang lain yang sifatnya duniawi, Ustadz Iya. ya. Iya. Tapi kemudian kita abai tentang tali persaudaraan itu sendiri. Iya. Jadi social distancing adalah pelajaran kita untuk kembali merajut tali Iya. persaudaraan itu tadi. Ada Ustadz ya. ayatnya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surah Al-Imran, Rabbana ma halakta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bahwa Rabbana ma halakta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang kau ciptakan dengan keadaan sia-sia. Termasuk virus itu makhluknya Allah, bukan sesuatu yang sia-sia. Apa kegunaannya? Inilah kegunaannya yang kita bahas untuk mengarahkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah juga itu menegur makhluknya yang bernama manusia tentang adanya kecongkakan, keangkuhan, bahwa dia telah menemukan pelindung selain Allah. Misalnya kemajuan dari militer, teknologi, nuklir, atau rumah yang dibangun segede-gedenya, dikira itu untuk mengamankan dirinya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, matalul ladzina tahadu min dunillahi auliya kamatalil ankabut ittahadat baitan wa inna ahnal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindung selain Allah, kata Allah, maka itu seperti laba-laba yang membangun sebuah rumah. Wa inna auhanal buyut, dan sesungguhnya serapuh-rapuhnya rumah adalah rumah laba-laba. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka itu mengetahui. Jadi di sini ada kesombongan, ada keangkuhan bagi manusia, sehingga muncullah sebuah pandemi agar setiap manusia itu menyadari dirinya bahwa apa saja yang saya jadikan pertahanan dalam kehidupan saya ini yang bermateri, ya buktinya Amerika saja kapal induknya masuk pandemi di situ, itu berarti dia seperti laba-laba. Kalang kabut. Ya, kalang kabut. Jadi inilah harinya kita sekarang ini benar-benar menjadi kalang kabut. Yeah. Jadi sudah menjadi bahasa Indonesia ini, Yeah. kalang kabut. Ini karena perlindungan kita lakukan ini yang kita temukan dengan kemajuan pengetahuan, kemajuan ekonomi, lalu mereka menjadi congkak. Pembicaraan yang simpang siur dalam politik juga nampak kecongkakan semua, tanpa menghargai yang lain. Nah, ini sehingga Allah menegur dengan adanya pandemi ini. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Virus ini tidak mungkin akan hilang, karena dia sudah menjadi makhluknya Allah. Tetapi yang dikuatkan itu adalah spiritualitas kita. Kalau ini kuat, maka tidak ada yang bisa mengambil kebahagiaan itu. Dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan, enggak ada yang bisa mengambilnya. Akhirnya kekuatan jasmania itu, ya, pertahanan tubuh kita ini, imun dibangun dari sesuatu kekuatan spiritual. Jadi itu Mas, hebatnya ini tuntunannya Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan jauh, Allah menegur. Timpuk waktu kecil dulu. Kalau kita nggak nengok, batu gede. Nah, inilah pandemi ini semacam batu gede yang menimpa sampai setiap ekonomi negara ini, ya, jadi lemah, jadi tidak kuat. Saya kira ini pelajaran yang bisa kita tarik dari sisi adanya pandemi ini. Iya. Jadi intinya pandemi ini mengajak kita menjadi manusia yang sesungguhnya sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, Ustadz ya. Benar. Ya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya pada kesempatan kali ini. Para pemirsa, kita akan berjumpa lagi dengan bincang-bincang kita membahas hal-hal yang sangat sederhana di channel YouTube kami Daras TV. Kejernihan hati dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.